Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Eliana Sari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review webinar Masa Depan Koperasi dan Inovasi di Indonesia. Dengan pembicara Bapak Firdaus Putra, selaku Ketua Komite Indonesian Consortium for Cooperative Innovation atau ICCI, yang bertopik telaah ulang koperasi Indonesia, komparasi inovasi dengan negara lain. Praktik inovasi di Indonesia dengan negara lain. Di Nigeria, komparasi jumlah pendiri tergantung sektornya, sehingga lebih mengakomodasi berbagai praktek yang ada di masyarakat. Sedangkan di Indonesia, syarat formal anggota koperasi harus 20 orang, sehingga hanya dijadikan formalitas belaka oleh masyarakat dan tidak memberikan ekosistem yang bagus agar koperasi tumbuh sebagai nature bisnisnya. Yang kedua yaitu inovasi model kelembagaan. Di negara lain sudah menggunakan model koperasi kelembagaan atau koperasi multi pihak. Misalnya di Italia, sejak tahun 2013 mampu mengembangkan startup coop yang dikembangkan oleh koperasi. Sedangkan koperasi di Indonesia dikembangkan oleh perseroan atau PT. Yang ketiga yaitu inovasi model kepemilikan. Misalnya New Generation Coop yang berhubungannya dengan koperasi pertanian atau koperasi sektorial. Di Indonesia, koperasi pertanian fokus di hulu, sedangkan di New Generation Coop terdapat terminologi khusus di mana dia fokus pada added value dari processing suatu produk, yaitu produk dikerjakan dari hulu hingga hilir, sehingga para petani mendapat nilai tambah yang banyak. Di Indonesia, koperasi jika ingin mengolah sampai hilir akan membutuhkan pabrik, teknologi, dan lahan yang capital density-nya tinggi dan tidak bisa dijawab oleh model koperasi tradisional. Sehingga di Indonesia tidak tumbuh koperasi pertanian dan pangan yang memiliki pabrik karena ada institutional constraint. Selanjutnya, inovasi mekanisme voting right. Di sini, solusinya yaitu model demokrasi reputasional dengan model pembobotan. Artinya, satu orang mendapatkan satu suara jika mereka aktif dalam transaksinya, durasinya, kapasitas, ataupun variabel lain. Jadi, tingkat partisipasi anggota mempengaruhi bobot suaranya. Selanjutnya yaitu inovasi model tata kelola. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, mengacu pada model tradisional sehingga semua koperasi di Indonesia struktur tata kelolanya seperti itu dan kurang berkembang. Model manajerial itu diadopsi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang pernah dijalankan kemudian dibatalkan oleh MK. Padahal model manajerial dan model korporasional dipakai oleh koperasi di negara lain. Inovasi model koperasi. 2/3 di luar negeri menggunakan commercial paper atau instrumen model-model yang lain seperti dari pasar saham. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan SPSW dan SW yang hanya Rp15.000. Praktek seperti itu telah dilakukan di negara lain sekitar 30-40 tahun yang lalu. Sedangkan Indonesia masih belum melakukannya dan telah tertinggal selama 30 tahun. Berikutnya yaitu tantangan inovasi koperasi. Yang pertama, kapasitas dan komitmen pucuk pimpinan. Solusinya yaitu melalui peningkatan kapasitas dalam hal manajemen inovasi, misalnya Akademi Inovator Koperasi. Yang kedua, entrepreneurship rendah. Solusinya koperasi primer mengalokasikan dana inovasi dari SHU yang dikelola oleh koperasi sekunder atau inovasi kolaboratif. Yang ketiga, knowledge management yang rendah. Portal informasi inovasi perkoperasian, festival inovasi koperasi. Yang keempat, dukungan regulasi yang cukup. Solusinya, regulatory sandbox bagi koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi.
Yang kelima, pembangunan ekosistem inovasi yang baik. Negara mengambil peran langsung dalam beberapa isu. Oleh karena itu, masyarakat serta anak muda Indonesia perlu berinovasi dalam memajukan koperasi Indonesia, dan diharapkan anak muda saat ini ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menghidupkan koperasi Indonesia. Begitu juga pemerintah perlu ikut andil dalam mengembangkan inovasi koperasi Indonesia dengan membuat regulasi serta kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Karena peran pemerintah di sini sangat penting untuk keberlangsungan koperasi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian review yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.